Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Harapan saya kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini. Dan mungkin ada di antara kalian yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Apapun penyakit kamu, harapan saya kamu segera pulih daripada apa yang kamu alami saat ini. Dan khususnya bagi kamu yang sedang menderita penyakit GERD anxiety, apapun keadaanmu hari ini dan apapun sensasi yang kamu rasakan, tetaplah untuk bersemangat, kuatkan hatimu, berpikirlah yang positif, karena cara itulah yang dapat mempercepat proses kesembuhanmu daripada penyakit GERD anxiety. Dan kembali bersama saya untuk kita berbagi pengalaman, motivasi, edukasi seputar GERD anxiety. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai hal yang menurut saya sangat penting untuk kalian ketahui, yaitu kita akan membahas faktor yang mempengaruhi proses kesembuhanmu menjadi lambat. Namun sebelum kita lanjut, kembali lagi, jika kalian merasa bahwa setiap video yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kalian boleh dukung saya dengan cara klik subscribe. Kemudian kalian juga bisa like, share, dan komen. Nanti saya akan balas komen kalian di kolom komentar. Kalian juga boleh bagikan kepada keluarga, kepada kerabat yang sedang mengalami penyakit GERD anxiety, sehingga mereka dapat mengetahui apa itu penyakit GERD anxiety lebih awal. Mereka menanganinya dengan segera, mengobatinya dengan cara yang tepat, dan mereka pun segera sembuh daripada apa yang mereka alami saat ini. Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan. Faktor yang pertama adalah kurangnya pengetahuan mengenai apa itu penyakit GERD dan apa itu penyakit anxiety disorder. Ya, pada umumnya bagi kita yang mengalami penyakit GERD anxiety, banyak di antara kita yang terlambat untuk mengetahui apa itu penyakit GERD dan apa itu penyakit anxiety disorder. Mengapa saya katakan demikian? Karena dari pengalaman saya pribadi, pengalaman orang terdekat saya, bahkan daripada kalian yang berkeluh kesah di dalam grup ya, kalian mengatakan bahwa kalian mengalami penyakit GERD anxiety sudah dalam waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, faktor ini menjadi salah satu yang memperlambat proses kesembuhan kalian daripada penyakit GERD anxiety. Ya, dari pengalaman saya pribadi pun juga demikian ya. Seperti di video-video saya sebelumnya, itu saya mengatakan bahwa saya hanya fokus kepada kesembuhan lambung saja, namun saya tidak menyadari bahwa ada kesalahan di pola pikir. Ya, saya tidak menyadari jika penyakit GERD itu atau penyakit lambung itu akan disertai dengan anxiety disorder, karena saya merasa bahwa saya berpikirnya baik-baik saja, namun saya tidak menyadari bahwa selama saya fokus hanya menyembuhkan lambung saya, ada sensasi-sensasi yang tidak nyaman dan yang mengganggu pikiran saya ya. Berpikir yang tidak-tidak, berpikir wah sakit di bagian sini mungkin jantung, sakit di bagian di sini mungkin contoh ginjal ya. Jadi kita selalu menerka-nerka hal yang negatif akan sensasi yang kita rasakan. Oleh sebab itu, bagi kamu yang khususnya masih mengalami gejala-gejalanya saja, atau masih di awal kamu menderita penyakit GERD anxiety, saya ambil contoh waktu ya, mungkin kalian baru mengalami 2 minggu, 1 bulan ya, itu saya rasa masih belum terlambat untuk kamu segera mencari tahu ya. Kalian bisa mencari tahunya dengan membuka artikel mengenai kesehatan ya, khususnya penyembuhan lambung, dan juga kalian bisa mengetahuinya dengan cara
menonton video-video daripada motivator penyakit GERD anxiety. Tentu mereka sudah lebih dulu mengalami daripada kamu, jadi sangat penting sekali kalian mengetahui lebih awal apa itu penyakit GERD dan apa itu penyakit anxiety disorder ya. Karena kembali lagi ya, di pengalaman saya pribadi, jika saya mengatakan menyesal berarti saya tidak bersyukur ya akan apa yang Tuhan telah izinkan terjadi dalam hidup saya. Namun itulah yang terjadi, ada timbul penyesalan ya, kenapa nggak dari awal ya saya ketahui begini caranya, kenapa nggak dari awal ya saya langsung berobat ke psikiater, kenapa nggak dari awal ya saya memperbaiki pola hidup saya atau pola pikir saya. Nah itulah yang seringkali kita penderita penyakit GERD anxiety alami ya, adanya penyesalan, terlambat kita mengetahui mengenai apa itu penyakit GERD dan penyakit anxiety disorder. Dan faktor yang kedua adalah tidak adanya support ya. Tentu kalian semua menyadari akan sensasi, akan penderitaan atau sakit yang kalian alami selama kalian menderita penyakit GERD anxiety ya. Itu membuat kalian putus asa, bahkan membuat kalian merasa sudah tidak ada harapan lagi ya, sama dengan pengalaman saya pribadi pun juga. Jadi untuk mensupport diri sendiri saja itu sangat sulit sekali ya, dikarenakan sensasi yang cukup berat, kemudian sensasi yang cukup lama ya, yang membuat kita sangat menderita, membuat kita sangat kesakitan, sehingga kita muncul kembali lagi ya perasaan putus asa, perasaan tidak ada harapan lagi, bahkan perasaan takut mati. Kita merasa bahwa mungkin inilah akhir daripada karir kita, akhir daripada kehidupan kita ya. Sangat konyol sekali. Oleh sebab itu faktor yang kedua yaitu tidak adanya support itu menjadi salah satu yang memperlambat proses kesembuhanmu ya. Dirimu sendiri tidak bisa mensupport apa yang kamu alami saat ini ya. Oleh karena itu betapa pentingnya support daripada orang lain, atau support daripada lebih tepatnya orang terdekat di sekeliling kita ya. Karena menurut saya ketika kalian mendapatkan support yang baik ya, apakah daripada orang tua, daripada suami ataukah istri, atau daripada saudara, atau daripada keluarga yang lain ya, ketika mereka dengan antusias menyikapi keadaanmu, atau dengan mereka care ya, atau mereka peduli dengan keadaanmu, kalian pun akan merasa senang. Dari perasaan senang itulah, atau dari perasaan bahagia itulah, karena kalian merasa diperhatikan, akhirnya tanpa kalian sadari ada progres yang meningkat ya. Artinya ada progres yang positif yang terjadi di dalam dirimu ya. Nah, mungkin intensitas sesak kalian mulai berkurang, kemudian sensasi sakit di daerah ulu hati mulai berkurang, keleangan mulai berkurang ya, badan lemas mulai berkurang, dan sensasi-sensasi yang lainnya sudah mulai berkurang. Jadi kalian tidak perlu kaget lagi ya mengapa sensasi itu berkurang ya, karena kalian selalu merasa bahagia ya. Kalian merasa bahagia karena bagaimanapun juga ketika kita sudah terkena penyakit GERD anxiety, yang dulunya kalian seorang yang bijaksana, yang dulunya kalian seorang yang kuat, bermental kuat,
yang dulunya kalian seorang yang mandiri, namun ketika kamu sudah mengalami penyakit growth anxiety, kita seperti orang yang lahir baru ya, seperti anak-anak ya, seperti orang seperti anak kecil yang baru belajar mengenai pengendalian emosi, pengendalian diri ya, seperti itu ya. Itulah yang kita alami bagi kita penderita growth anxiety. Oleh sebab itu di video ini saya mewakili ya, kamu bisa ajak keluargamu atau orang terdekat kamu untuk menonton video ini ya. Di sini saya mewakili daripada perasaan kami penderita penyakit growth anxiety akan penderitaan atau akan sakit, sensasi yang begitu amat yang kami penderita growth anxiety alami ya. Jadi bagi kamu yang tidak menderita penyakit growth anxiety dan kamu memiliki keluarga yang sedang mengalami hal ini, tolonglah untuk mengerti keadaan mereka, karena tentu saya pun tahu bahwa kamu pasti sayang kepada keluargamu yang sedang mengalami penyakit ini. Saya tahu bahwa kamu juga sebenarnya peduli, namun kamu tidak peka saja mengenai apa yang orang yang kamu sayangi alami saat ini. Oleh sebab itu saya ingin katakan kepada kamu untuk cobalah untuk mengerti keadaan mereka, cobalah untuk memahami ya, atau lebih peka mengenai apa yang mereka alami ya. Walaupun kamu melihatnya, orang yang kamu sayangi itu, kamu melihatnya wah sepertinya dia sehat-sehat saja kok, dia bisa tertawa, dia bisa berjalan, dia bisa ke sana dan ke sini ya, namun kamu tidak tahu keterbatasan mereka ya. Kamu tidak tahu, mungkin kamu melihat dia tersenyum itu hanya menutupi rasa sakit yang mereka alami. Mungkin mungkin kamu melihat dia melakukan aktivitas ini dan itu hanya untuk menghilangkan sensasi-sensasi yang mereka alami ya. Tentu kamu tidak tahu alasan mereka tersenyum, alasan mereka melakukan dan itu ya, dan kamu lihat mereka sehat-sehat saja sehingga kamu tidak peka dan kamu tidak mensupport mereka ya. Saya ingin katakan kepada kamu bahwa bagi kami penderita penyakit growth anxiety itu kami sangat terbatas sekali ya. Namun ada saatnya nanti kami akan kembali seperti sedia kala. Ada saatnya nanti kami akan kembali normal seperti kami yang dulu ya. Jadi kamu sebagai pendampingnya atau sebagai yang mensupportnya, tetaplah untuk mensupport dia sampai dia benar-benar sembuh, atau sampai dia benar-benar kembali seperti sedia kala. Mungkin seperti dia kembali bekerja lagi, kembali bersekolah lagi, kemudian kembali melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah lama mereka tinggalkan. Nah disitulah kalian mengetahui bahwa mereka telah sembuh daripada penyakit growth anxiety. Oke, kita lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu tekanan ya. Faktor ini jujur sangat mempengaruhi bagi kita penyakit yang menderita penyakit growth anxiety. Apakah tekanan daripada diri kita sendiri ya, tekanan daripada istri kita, tekanan daripada suami kita, tekanan daripada orang tua kita, tekanan daripada saudara kita. Contohnya seperti apa tekanan-tekanan itu? Contoh tekanan dari orang tua, cobalah untuk bekerja kembali, saya lihat kamu sudah sehat kok ya. Kadang saya tersenyum sendiri ketika orang tua mengatakan seperti itu ya. Cobalah untuk bekerja kembali, cari saja pekerjaan yang ringan-ringan ya. Karena saya hanya tersenyum saja dan coba untuk bersabar. Mengapa? Karena saya merasa diri saya, jangankan bekerja, mencari pekerjaan yang ringan ya, dalam aktivitas sehari-hari saja
itu sudah sangat sulit sekali untuk kita jalani ya. Dalam setiap keseharian kita saja, apakah kita berjalan, kita tidur, kita sedang mau makan, kita sedang mengangkat sesuatu, itu sudah sangat mengganggu sekali, atau timbul sensasi-sensasi yang tidak nyaman pada diri kita. Apalagi kita mencari pekerjaan yang kata orang, cobalah untuk bekerja kembali dan carilah pekerjaan yang ringan-ringan saja yang kamu mampu ya. Menurut saya kita bisa bekerja kembali ketika kita sudah benar-benar pulih ya. Namun jika masih dalam keadaan setengah pulih atau masih mengarah ke akan pulih, saya rasa jangan dulu paksakan dirimu untuk bekerja lagi, atau jangan dulu paksakan orang yang kamu sayangi yang sedang menderita penyakit anxiety untuk bekerja kembali, kecuali ada pada diri kalian yang sedang menderita penyakit anxiety timbul kepercayaan diri untuk bekerja kembali, itulah tanda-tanda kamu akan sembuh ya. Jadi cobalah untuk melamar ya kan, sebar-sebar lamaran. Nggak apa-apa nanti di panggilan interview datang, ikut tes, kalian merasa gemetar dan kalian merasa tidak mampu, ya tidak apa-apa, gagal pun nggak masalah. Panggil dapat interview ke yang kedua, kemudian kamu datang dan menjalani interview, menjalani proses tes, bahkan kamu diterima bekerja, dan pada saat kamu bekerja kamu tidak mampu, ya nggak masalah, seperti itu ya. Gagal pun nggak masalah, tapi cobalah terus ya. Namun saya ingin katakan kepada kamu, jangan kamu paksakan. Dan bagi kamu sebagai pendampingnya yang tidak mengalami penyakit anxiety, janganlah memaksakan orang yang kamu sayang untuk bekerja kembali, atau janganlah memberikan tekanan-tekanan kepada mereka ya. Apakah istri ke suaminya ya, suaminya sedang menderita penyakit ini, tentu saya tahu bahwa mungkin keadaan ekonomi atau keadaan finansial yang membuat kamu akhirnya memberikan tekanan kepada suamimu untuk bekerja kembali. Namun bagaimana ya, saya sulit juga untuk dapat menjelaskan hal ini. Oke lah, saya paham mungkin keadaan finansial yang membuatmu memaksakan suami untuk bekerja kembali, namun ya kembali lagi serahkanlah pada Tuhan ya. Kamu bisa berdoa, berkeluh kesah kepada Tuhan, mengeluarkan unek-unekmu kepada Tuhan, berserah kepada Dia ya. Saya yakin dan percaya akan ada pertolongan di dalam rumah tanggamu. Tuhan akan menyediakan hidangan makanan atau persediaan makanan tanpa kamu sadari ya, asal kamu tidak bersungut-sungut dan tetap berusaha ya, memiliki niat untuk bekerja kembali. Dan contoh tekanan lainnya, mungkin kamu seorang mahasiswa atau mahasiswi yang sudah semester akhir dan kalian sedang mengerjakan skripsi kalian untuk wisuda nanti, dan akhirnya kamu mendapatkan penyakit anxiety sehingga kamu tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya kamu tidak bisa mengerjakan skripsimu dan kamu mendapatkan tekanan daripada orang tua ya, mengatakan bahwa cobalah untuk segera mengerjakan skripsimu dan segera untuk wisuda ya, untuk menyelesaikan pendidikanmu. Dan hal itu tentunya akan membuat kamu menjadi tertekan ya, membuat kamu menjadi semakin stres, dan akhirnya memperlambat proses kesembuhanmu daripada GERD anxiety. Dan contoh lainnya, mungkin kamu seorang ibu rumah tangga yang sedang mengalami penyakit GERD anxiety ya. Mungkin kamu sudah memiliki anak dan kamu merasa kamu seorang ibu ya, yang harus mengerjakan ini dan itu, contoh harus memasak, harus mengasuh anak. Namun dalam keadaanmu yang seperti saat ini, menderita penyakit anxiety, membuat kamu tidak bisa berbuat banyak ya, dan kamu merasa tertekan ya, tertekan oleh dirimu sendiri,
atau bisa jadi juga tertekan oleh mungkin orang tuamu atau suamimu ya. Kok kamu tidak bisa mengerjakan ini, kok kamu tidak bisa memasak, kok kamu tidak bisa mengasuh anak dan sebagainya, sehingga kamu menjadi semakin putus asa, semakin kepikiran. Nah inilah yang saya maksud, tekanan-tekanan yang memperlambat proses kesembuhanmu daripada GERD anxiety. Dan mungkin sampai sini saja dulu pembahasan kita ya, karena waktu kita yang terbatas. Semoga dengan video ini dapat membuat kalian sadar, sehingga kalian dapat segera mengetahui apa itu penyakit GERD anxiety, dan kalian pun segera mengetahui cara-caranya, dan sehingga kalian segera sembuh daripada apa yang kamu alami saat ini. Jadi masih banyak sekali sebenarnya faktor-faktor yang ingin saya sampaikan, namun waktu kita yang terbatas ya. Saya bisa katakan ini part yang pertama, nanti kita akan sambung di part yang kedua, faktor-faktor yang memperlambat proses kesembuhanmu. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Thank you.